Kawan-kawan yang saya cintai, Pak Menkes dan Pak Gub, saya ingin melaporkan tadi arahan yang terhormat Bapak Presiden sebagai lanjutan dari rapat pada tanggal 14 Agustus untuk perbaikan kualitas udara Jabodetabek. Tadi dikonfirmasi kembali bahwa angka-angka yang dilihat sebagai sumber pencemaran ataupun penurunan kualitas udara Jabodetabek yaitu 44% kendaraan, 34% PLTU, dan sisanya adalah lain-lain termasuk dari rumah tangga, pembakaran dan lain-lain. Pak Presiden menegaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini karena menyangkut kesehatan. Jadi cara-cara penyelesaiannya harus dengan dasar atau basis kesehatan. Semua KL diminta untuk tegas dalam melangkah, dalam kebijakan, dalam langkah dan dalam operasi lapangan. Ini tentu pada konteks Kementerian LHK terkait dengan penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemaran, terutama dari industri pembangkit listrik dan lain-lain, dan juga uji untuk emisi kendaraan yang harus ketat. Tadi dibahas juga tentang teknik modifikasi cuaca, tetapi perlu difahami bahwa teknik modifikasi cuaca ini membutuhkan awan, ada syarat-syaratnya menurut ketentuan klimatologi, dan ini perlu dikatakanlah diperkuat sesuai dengan kondisi yang ada. Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin oleh Menko Marinvest, dan Pak Presiden juga menegaskan untuk bisa mulai dilakukan penanaman pohon yang besar oleh semua stakeholders termasuk kantor pemerintah, kemudian masyarakat dan dunia usaha, juga di gedung-gedung atau di teras-teras gedung-gedung yang besar. Jadi kita perlu tanam sebanyak-banyaknya. Tadi saya juga diarahkan kalau perlu jarak tanamnya diatur, jangan seperti biasa 3x1 misalnya, tapi cukup 1x1 dan lain-lain. Dari sisi KLHK sendiri, saya tadi melaporkan bahwa sudah dilakukan langkah-langkah penegakan hukum. Jadi tim KLHK sudah operasi di lapangan dengan 100 anggota tim dari 351 industri termasuk PLTU dan PLTD sebagai sumber pencemar. Kami telah melakukan identifikasi sebanyak kira-kira 161 yang akan kita periksa di 6 titik lokasi yang dekat dengan pengamatan peralatan yang ada di kementerian. Jadi misalnya yang selalu konsisten tidak sehat seperti di Sumur Batu dan Bantar Gebang, itu kira-kira ada 120 unit usaha. Kemudian di sekitar Lubang Buaya ada 10, di Tangerang ada 7, kemudian di Tangerang Selatan ada 15 entitas, di Bogor ada 10. Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk kira-kira 4-5 minggu lagi deh ke depan untuk sebanyak yang tadi saya laporkan. Apa yang bisa kita lihat dari langkah ini, kalau kita ambil contoh di observasi indeks pencemaran indeks standar pencemaran udara ISPU,
Di lubang buaya misalnya, biasanya hampir konsisten tidak sehat karena industrinya banyak ya. Di situ ada adsorben. Industri adsorben itu artinya arang aktif. Arang aktif itu dibuatnya dari biasanya batok kelapa atau kayu-kayu keras begitu. Kayunya dibakar terus dicuci lagi pakai asam, kemudian dibakar lagi karena dia daya adsorbnya harus tinggi, dan adsorben itu harganya mahal kalau diekspor karena dia bisa untuk obat. Kalau kita suka makan norit gitu ya, nah itu kira-kira adsorben seperti itu. Ada juga baja, ada juga semen, ada juga apa namanya pakan, industri pakan, macam-macam di situ. Jadi kita akan terus lanjutkan. Kawan-kawan, soal teknik modifikasi cuaca, kemarin kawan-kawan sudah mengikuti waktu tanggal 27 hujan. KLHK mengikuti sejak dari mulai hujan kan di Bogor kira-kira jam 5:33 ya. Kita KLHK mengikuti terus perkembangannya, dan dalam recordnya KLHK setelah hujan itu pada jam 15:30 dari angka ISPU 97 untuk PM 2,5 itu pada jam 18:30 angkanya drop menjadi 29. Artinya kualitas udaranya jadi baik. Kemudian ya itu yang di Bogor, yang di Bogor Tegar Beriman, yang di Bogor Tanah Sareal itu pada jam 16 dari angka 87 itu drop angkanya menjadi angka di 13. Jadi artinya memang seperti saya pernah bilang bahwa kalau pencemaran udara itu naik ke udara lalu berputar-putar di situ aja kan jadi susah, tapi ketika dia tercuci memang jadi baik. Tapi memang ada persoalan ketika TMC itu harus menunggu awan. Oleh karena itu kemarin dilakukan uji coba di Pertamina, di gedung Pertamina yang di depan Istiqlal, dan di gedung-gedung di GBK, pekerjaannya Pemda DKI, BRIN, dan BMKG, KLHK juga mengikuti perkembangannya. Itu ada yang namanya teknik modifikasi cuaca mikro. Jadi dari gedung-gedung tinggi itu dihembuskan uap air, sehingga dia juga akan bisa mempengaruhi partikel-partikel itu. Ada lagi selain teknik modifikasi cuaca mikro, jadi pada gedung-gedung tertentu, tempat-tempat tertentu, nanti Pak Gub akan bisa lebih rinci karena beliau yang terus terang bekerja terus di lapangan. Ada lagi yang namanya tirai air. Tirai air itu sirkulasi air, tetapi perlu dipasang di teras-teras gedung-gedung besar yang menghadap ke ruang publik. Jadi kalau sirkulasi airnya terus kayak air mancur tapi terus-terusan gitu ya, namanya pakai tirai begitu, itu juga akan memberikan uap air sebetulnya, sehingga itu juga bisa mempengaruhi. Tadi juga dibahas tentang standar indeks standar pencemaran udara. Nah, kita sudah punya alat-alatnya. Saya sudah pernah nyampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa kita memang udah pakai. Contohnya nanti kalau perlu kita sama-sama ke GBK ya, kita lihat ya contoh alatnya. Sebenarnya yang lengkap itu yang ada di GBK. Itu harus hati-hati kita melihat alat untuk mengukur, karena ada hanya alat mengukur pakai satu parameter. Kalau alatnya indeks standar pencemaran udara yang di GBK dan 15 yang lain serta yang lain di seluruh Indonesia ada 56 kira-kira, itu yang dipakai untuk mengukur adalah nitrogen atau NOx, kemudian sulfur atau SO2, kemudian partikel yang 10 mikron, kemudian partikel yang 2,5 mikron, kemudian CO. CO itu kalau dari knalpot suka keluar putih-putih ya, asap, itu biasanya kita nyebutnya asapnya tuh CO.
ya. Kemudian ada lagi hidrokarbon. Hidrokarbon tuh yang suka hitam-hitam keluar-keluar gitu, itu hidrokarbon yang bakaran. Apa sih, saya kalau orang Betawi nyebutnya lawa-lawa gitu ya. Nggak tahu saya kalau bahasa itunya, tetapi ada lagi satu lagi ozon. Ozon ini yang kalau masuk ke atmosfer juga akan mengganggu. Jadi parameter ini yang kita pakai, dan ini sudah menjadi standar. Ada SNI-nya, ada SNI untuk apa saja alatnya, bagaimana alatnya, bagaimana cara masangnya, itu sudah ada standarnya. Ada sementara kita mengikuti juga di ruang publik ada alat lain yang dipakai, yang di antara lain IQR dan lain-lain, itu yang hanya mengukur dengan partikulat 2,5 mikron. Jadi kalau tadi kan ada 7 macam ya, ini hanya satu, diambilnya 2,5 mikron. Saya minta untuk kita hati-hati melihatnya, karena kalau hanya pakai ukuran 2,5 mikron, itu kita perlu hati-hati sebab ukuran uap air juga ada yang segitu gitu. Padahal uap air bukan material pencemar udara, misalnya gitu ya. Maka memang harus sangat hati-hati betul melihat standar pengukuran dan lain-lain. Sekarang udah ada sebenarnya standarnya yang dikeluarkan oleh BSN. Jadi ini akan dilanjutkan terus. Jadi perintah yang terhormat Bapak Presiden bahwa ini akan dilanjutkan, diteruskan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang cepat. Ada lagi yang penting dan menurut saya ini sesuatu yang sangat baik. Jadi sekaligus kita bersama-sama seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, pegawai pemerintah, kemudian masyarakat, rumah tangga, itu kita bicara cinta lingkungan. Jadi kita nanam pohon sedapat-dapatnya, nah sehingga bisa memberikan kesejukan kan kalau pohon itu kan kalau siang dia ngeluarin O2 gitu ya, dia malah menyerap CO2. Jadi sebetulnya pohon itu adalah teman kehidupan. Jadi sekaligus Pak Presiden tadi meminta untuk ya digerakkan bersama-sama, dan saya mohon dukungan kawan-kawan. Sekali lagi, kalau pers itu kan media komunikasi yang paling efektif karena sangat memahami bagaimana menyampaikan sesuatu dengan pas gitu kepada publik.